Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala ihtirabi man ahbabih. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama, tiada kata yang pantas kita lisankan, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat puja dan puji syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di siang yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiat, sehingga Allah memudahkan langkah kita untuk menunaikan ibadah kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjemaah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dibingkaikan, salam tidak lupa tercurahkan, terkirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya khatib di atas mimbar yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan untuk mewasiatkan diri khatib khususnya dan untuk mewasiatkan kaum muslimin pada umumnya agar selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan takwa dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Nasihah Diniyah wal Wasaya Imaniyah, imtisalu awamir wa ijtinabu nawahi. Yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan semua apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat penghujung terakhir bulan Rajab ini telah maklum kita semua bahawa bulan ini merupakan bulan yang mulia. Nabi Muhammad dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik bin Musnad bin Ahmad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini dan Engkau pertemukan kami di bulan Ramadan kelak nanti. Seolah-olah bulan Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah penting pada bulan jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebagian ulama berkata, Rajab syahrul za'i, wa Sya'ban syahrul saqi, wa Ramadan syahrul hasadi. Yang artinya, bulan Rajab adalah bulannya menanam, bulan Sya'ban adalah bulannya untuk menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka daripada itu kaum muslimin, marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah, puasa dan ibadah lainnya. Sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa yang ajaib, yang sangat dahsyat, yang mengagumkan, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Berikut beberapa kisah yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sharih, sangat jelas dan eksplisit. Disebutkan dalam Al-Quran sebuah kejadian yang sudah pasti terjadi, pasti benar dan tak ada keraguan sama sekali meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi al-laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkait sekelilingnya dengan agar kami perhatikan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat pertama. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hal aneh ini bisa terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Hendaknya kita harus menghindari arus pemikir yang hanya membanggakan akal dengan menyampingkan kekuatan Allah yang lain. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik. Padahal model demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu diistilahkan dengan awwalu man qasa ad-dini bi ra'yi. Makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sehingga ia tidak dapat mengukur kebenaran yang Allah ciptakan kepadanya. Kemudian yang kedua, sebelum Nabi SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Mi'raj, beliau dibedah dadahnya, dibersihkan hatinya, meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih, suci dari kotoran, karena beliau diistilahkan dengan maksum, orang yang suci daripada dosa. Sebagaimana ditulis oleh pengarang Tudrar Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan wa man akhrajal amlaki min qalbi alladhi walakinnahum dadadahu tahuran ala tuhri, yang artinya malaikat tidaklah menghilangkan kotoran dari hati Nabi Muhammad, tetapi agar hati yang suci tersebut semakin menjadi hati yang lebih suci. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas salat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi umat Islam khususnya, bahwasanya sebelum kita mendirikan salat, sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita membersihkan hati kita, khusyuk, tidak memikirkan bab dunia. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz di dalam Al-Quran, lafaz aqimus salah, bukan menggunakan lafaz if'alus salah. Kenapa? Iqamatus salah tidak sama dengan fi'lus salah. Fi'lus salah yang penting melakukan rukun dan syarat sahnya salat, maka itu sudah disebut dengan fi'lus salah. Akan tetapi iqamatus salah yang maknanya adalah ityanus salah bihuquqiha at-tahirah wa huquqiha al-batinah. Melaksanakan salat dengan menjalankan syarat rukun salat yang zahir dan syarat rukun salat yang batin, yaitu khusyuk kepada Allah dalam melakukan ibadah. Hadirin, lalu bagaimana agar kita dapat melaksanakan salat dengan khusyuk? Hasim Al-Asam beliau mengatakan, "Kaifa takhsha' fi salatik?" Bagaimana engkau bisa melakukan salat dengan khusyuk? Lalu beliau menjawab, "Aqumu akbar as-salah wa takhayyala Ka'bah amama 'ainih." Aku berdiri mendirikan salat membayangkan bahwasanya Ka'bah ada di depan mataku, was-siratu tahta qadami wal jannatu bainal yamini wan naru 'an shimali wal malakul maut warani. Kemudian aku membayangkan bahwasanya di atas telapak kakiku adalah jembatan Sirat, dan di bawah telapak kakiku ada jembatan Sirat. Surga di sebelah tanganku dan neraka ada di sebelah kiriku, serta malaikat maut ada di belakangku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan di atas tadi, kita semua dapat memahami bahwasanya salat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah tahanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu bukan alat salat tidak biasa. Tidak hanya fi'lus salat, namun harus iqamatus salat. Salat yang benar-benar khusyuk, suci menghadap Allah, dengan betul-betul menghadap Allah, berkomunikasi, berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin, hikmah terbesar yang terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu perintah salat 5 waktu. Sebuah kewajiban yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membentuk Isra dan Mi'raj sebagai waktu turunnya perintah salat pun menjadi bukti betapa penting amalan ibadah itu bagi umat Islam. Yang kita ketahui bahwasanya kelak amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah salat.
Makanya hendaknya kita yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai anak, yang sudah mempunyai cucu dan lain semacamnya, agar memerintahkan keluarga kita untuk mendirikan solat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maka daripada itu kaum muslimin pada umumnya, agar kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita dengan mengajak sanak saudara kita, mengajak istri anak kita, mengajak tetangga kita agar selalu melakukan ibadah kepada Allah, terutama mendirikan solat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang sengaja meninggalkan salat 5 waktu, maka telah disebut sebagai orang yang kafir. Kenapa? Karena salat 5 waktu merupakan perintah yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad, maka perintah ini wajib dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mengerjakan salat disebut dengan kafir, begitu pula orang yang lalai dalam salatnya. Dalam surah Al-Ma'un disebutkan, siapakah orang-orang yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Siapakah orang-orang yang akan menduduki nerakanya Allah? Maka dalam Al-Quran disebutkan, yaitu orang yang lalai dalam solatnya. Bagaimana bisa orang yang ingin meninggalkan solat, orang yang lalai solat saja, ia disebut orang-orang yang akan menghuni nerakanya Allah, apalagi orang yang meninggalkan solat. Na'udzubillah wal-iyazubillah min zalik. Semoga dengan wasiat momentum ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita, menambahkan keimanan kepada keluarga kita, menambahkan keimanan, keistiqamahan di dalam ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam khutbah yang singkat ini, kesimpulannya, hendaknya kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama menjalankan ibadah salat 5 waktu. Jika kita ingin ibadah kita tenang, jika ingin ibadah kita khusyuk, maka perbaikilah wuduk kita, maka perbaikilah badan kita. Karena orang yang ingin ibadahnya khusyuk, dia harus membersihkan hatinya, harus mempersiapkan dirinya, karena ia akan bertemu, berkomunikasi dengan Allah di dalam salatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, inayah wal hidayahnya kepada kita semua, dan Allah memudahkan dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. In ahsanal kalam kalam Allahil Malikil Alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil mu'tadun wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat astaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.